Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salsamilah, Suaibatul Aslamiyah dan Lutfia Nur Hidayah akan menjelaskan terkait Ihya al-Mawat. Ihya al-Mawat terdiri dari dua kata. Secara literal, ihya berarti menghidupkan dan mawat berarti mati atau wafat. Sedangkan secara terminologi ada beberapa pengertian yang dikemukakan oleh ulama fikih tentang ihya al-mawat. Yang pertama menurut ulama Hanafiyah, itu penggarapan lahan yang belum dimiliki dan digarap orang lain karena ketiadaan irigasi serta jauh dari pemukiman. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, penggarapan tanah atau lahan yang belum digarap orang lain dan lahan itu jauh dari pemukiman maupun dekat. Adapun dasar hukum ihya al-mawat yaitu mustahab yang didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa menghidupkan lahan tidur akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Kifayatul Akhyar, hukum menghidupkan lahan kosong adalah jais dengan syarat orang yang menghidupkan lahan tersebut adalah orang muslim dan tanah yang dihidupkan bukan lahan yang sudah dimiliki orang lain. Nah, ada hadis yang berkaitan dengan ihya al-mawat. An Jabir radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala min ahya roda al-maiti fahiya lahu, rawahul Ahmad wa Tirmidzi. Yang artinya dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengolah lahan tanah mati, maka tanah tersebut beralih menjadi miliknya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa hadis tadi menunjukkan kebolehan menghidupkan tanah mati yang tidak ada pemiliknya dan tidak sedang dimanfaatkan orang lain. Dengan demikian siapapun boleh menghidupkannya dengan menyiram, mengolah, menanam atau mendirikan bangunan di atasnya atau membuat pagar di sekitar tanah tersebut. Adapun cara ihya al-mawat adalah sebagai berikut. Pertama, menyuburkan. Cara ini digunakan untuk daerah yang gersang, yakni daerah di mana tanaman tidak dapat tumbuh, maka tanah tersebut diberi pupuk, baik pupuk dari pabrik maupun pupuk kandang. Yang kedua, menanam. Cara ini dilakukan untuk daerah-daerah yang subur tetapi belum dijamah oleh tanah-tanah manusia, maka sebagai tanda tanah itu telah ada yang menguasai atau telah ada yang memiliki, maka ia ditanami dengan tanaman-tanaman, baik tanaman untuk makanan pokok, mungkin juga ditanami pohon-pohon tertentu secara khusus. Saya Suaibatul Aslamiyah izin melanjutkan memaparkan cara-cara ihya al-mawat. Cara yang ketiga, menggarisi atau membuat pagar. Hal ini dilakukan untuk tanah kosong yang luas sehingga tidak mungkin untuk dikuasai seluruhnya oleh orang yang menyuburkannya, maka dia harus membuat pagar atau garis batas tanah yang akan dikuasai olehnya. Yang keempat, menggali parit, yaitu membuat parit di sekeliling kebun yang dikuasainya dengan maksud supaya orang mengetahui bahwa tanah tersebut sudah ada yang menguasai, dengan demikian menutup jalan bagi orang lain untuk menguasainya. D. Objek yang berkaitan dengan ihya al-mawat. Adapun objek yang berkaitan dengan ihya al-mawat ialah hanya berlaku untuk tanah mati, bukan tanah yang lain. Sedangkan tanah-tanah yang tidak mati tidak bisa dimiliki kecuali bila tanah tersebut diberikan secara cuma-cuma oleh imam atau khalifah, sebab ia tidak termasuk hal-hal yang mubah untuk semua orang, namun hanya mubah bagi imam. Menurut Ibnu Qudamah, lahan yang akan dihidupkan itu ada dua jenis. Yang pertama, lahan yang belum ada pemiliknya, maka lahan seperti ini menjadi hak milik bagi orang yang menghidupkannya dan tidak memerlukan izin dari imam. Kedua, tanah yang ada pemiliknya tetapi tidak diketahui pemiliknya secara jelas, mungkin sudah wafat dan lain sebagainya. Hukum-hukum ihya al-mawat. Menurut Syekh Muhammad Ibnu Qasim al-Ghazi, ihya al-mawat adalah menghidupkan bumi mati. Hukumnya boleh dengan adanya dua syarat, yaitu yang pertama, bahwa yang menghidupkan itu orang Islam, maka disunahkan baginya menghidupkan bumi mati meskipun imam atau pemuka mengizinkan atau tidak. Kedua, bumi yang mati itu jelas bebas, belum ada seorang Islam pun yang memilikinya
dan menurut keterangan bahwa bumi mati itu dalam status jelas merdeka. Para ulama fikih menyatakan bahwa jika seseorang menggarap sebidang tanah kosong yang memenuhi syarat-syaratnya, maka akibat hukumnya adalah A. Pemilikan lahan itu. Abu Al-Qasim Al-Bakhi, pakar fikih Hanafi, menyatakan bahwa status orang yang menggarap sebidang lahan hanyalah status hak guna tanah, bukan hak milik. Ia menganalogikannya dengan seseorang yang duduk di atas tempat yang dibolehkan, maka ia hanya berhak memanfaatkannya, bukan memilikinya. B. Hubungan pemerintah dengan lahan itu. Menurut ulama Hanabilah, Syafi'iyah, Malikiyah, pemerintah tidak boleh mengambil pajak dari hasil lahan itu jika yang menggarapnya seorang muslim. Tetapi apabila penggarap itu seorang kafir zimmi, pemerintah boleh mengambil pajaknya sebesar 10%. C. Seseorang telah menggarap sebidang lahan. Apabila seseorang telah menggarap lahan, maka ia berhak memanfaatkan lahan itu untuk menunjang lahan, seperti memanfaatkan lahan itu untuk di sebelahnya untuk keperluan irigasi. Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa syarat-syarat ihya al-mawat mencakup 3 hal, yaitu orang yang menggarap, lahan yang akan digarap, dan proses penggarapan. Yang pertama, syarat yang terkait dengan orang yang menggarap. Menurut ulama Syafi'iyah, haruslah seorang muslim, karena kaum zimmi tidak berhak menggarap lahan umat Islam sekalipun diizinkan oleh pihak penguasa. Jika kaum zimmi atau orang kafir menggarap lahan orang Islam, itu berarti penguasaan terhadap hak milik orang Islam. Sedangkan kaum zimmi atau orang kafir tidak boleh menguasai orang Islam. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa orang kafir tidak boleh memiliki lahan yang ada di negara Islam. Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah menyatakan bahwa orang yang akan menggarap lahan itu tidak diisyaratkan seorang muslim. Mereka menyatakan tidak ada bedanya antara orang muslim dan non-muslim dalam menggarap sebidang lahan yang kosong. Kedua, syarat yang terkait dengan lahan yang akan digarap. Menurut ulama Syafi'iyah, tanah itu harus berada di wilayah Islam. Akan tetapi, jumhur ulama berpendapat bahwa tidak ada bedanya antara lahan yang ada di negara Islam maupun bukan lahan yang dimiliki seseorang, baik muslim maupun zimmi, bukan lahan yang dijadikan sarana penunjang bagi suatu perkampungan, seperti lapangan olahraga. Yang ketiga, syarat yang terkait dengan penggarapan lahan. Menurut Imam Abu Hanifah, harus mendapat izin dari pemerintah. Apabila pemerintah tidak mengizinkannya, maka seseorang tidak boleh menggarap lahan itu. Menurut ulama Malikiyah, jika tanah itu dekat dengan pemukiman, maka menggarapnya harus mendapat izin dari pemerintah. Dan jika lahan itu jauh dari pemukiman, tidak perlu izin dari pemerintah. Baik, selanjutnya saya Lutfi Nurhidayah izin memaparkan materi tentang izin penguasa dalam Ihya al-Mawat. Imam Abu Hanifah berpendapat pembukaan tanah merupakan sebab pemilikan tanah, akan tetapi disyariatkan juga mendapat izin dari penguasa dalam bentuk ketetapan sesuai aturan. Namun muridnya Abu Yusuf menganjurkan bahwa izin dari penguasa itu tidaklah penting. Abu Yusuf menjustifikasi pendapat gurunya untuk mencegah konflik antara dua pihak yang saling mengklaim. Pada masa Rasulullah, keizinan itu langsung didapatkan berdasarkan anjurannya. Siapa yang membuka lahan kosong, maka lahan itu menjadi miliknya. Rasulullah telah memubahkan kepada individu untuk memiliki tanah mati dengan cara menghidupkan dan memagarinya, sehingga hal itu merupakan sesuatu yang mubah. Oleh karena itu, untuk menghidupkan dan memagarinya tidak perlu izin dari imam atau penguasa. Pada prinsipnya, kepemilikan asli tanah mati tetap menjadi milik negara, namun bagi individu kepemilikannya terkait dengan pemakmurannya. Telah menjadi ketentuan umum para fuqaha bahwa seseorang yang menghidupkan tanah mati dialah pemiliknya.
Ini menunjukkan bahwa tanah mati merupakan perhatian utama kebijakan keuangan Islam awal. Implikasinya adalah menjadikan tanah kosong cocok untuk ditanami yang membuat kepemilikan individu atas tanah tersebut. Jadi sasaran utama pemberian izin kepada individu untuk memiliki tanah mati adalah mendorong, menanami, dan membangun tanah mati. Yahya meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, hak kepemilikan pertama atas tanah adalah hak Allah dan Nabi, kemudian hakmu. Akan tetapi, orang yang memakmurkan setiap tanah mati memperoleh hak untuk memilikinya. Pemanfaatan tanah yang tidak digunakan secara alamiah menguntungkan kas negara dari segi keuangan dengan menciptakan lebih banyak pendapatan melalui pajak tanah. Di Indonesia, kewenangan untuk membuka lahan tidur diberikan kepada setiap individu atau badan hukum selama pembukaan lahan tersebut mendapatkan izin dari penguasa setempat, baik dari camat, bupati, atau gubernur di tingkat provinsi. Untuk tanah yang berukuran luas, maka harus mendapatkan izin langsung dari Badan Pertanahan Nasional. Untuk pembukaan lahan baru yang belum pernah dimiliki seseorang atau badan hukum, maka kewenangan untuk membuka lahan baru tersebut tidak bisa dilakukan begitu saja, akan tetapi harus mendapatkan izin dari pemerintah setempat, yaitu kepada gubernur untuk tingkat provinsi, wali kota madya atau bupati untuk tingkat kota madya atau kabupaten, dan camat kepala wilayah untuk tingkat kecamatan. Selanjutnya, Ihya al-Mawad dalam masalah pertanian. Asy-Syafi'i berpendapat bahwa mukhabarah ialah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut, sedangkan muzara'ah ialah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut. Syekh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa mukhabarah ialah pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan pengelola dari pengelola. Sedangkan muzara'ah ialah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan dirinya dan modal dari pemilik tanah. Muzara'ah dan mukhabarah disyariatkan untuk menghindari adanya kepemilikan tanah yang dibiarkan tidak diproduksikan karena tidak ada yang mengelolanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa mempunyai tanah pertanian, hendaknya ia mengelola atau memberikannya kepada saudara. Hadis riwayat Bukhari. Adapun ekstensifikasi pertanian dicapai dengan yang pertama yaitu mendorong pembukaan lahan-lahan baru serta menghidupkan tanah mati. Tanah mati adalah tanah yang tidak tampak dimiliki oleh seseorang serta tidak tampak ada bekas-bekas apapun seperti pagar, tanaman, pengelolaan atau yang lain. Menghidupkan tanah mati atau ihya al-mawad artinya mengelola tanah atau menjadikan tanah tersebut siap untuk langsung ditanami. Yang kedua yaitu setiap orang yang memiliki tanah diperintahkan untuk mengelola tanahnya secara optimal. Siapa saja yang membutuhkan biaya perawatan akan diberi modal dari Baitul Mal, sehingga orang yang bersangkutan bisa mengelola tanahnya secara optimal. Kebijakan Islam dalam distribusi lahan pertanian tentu amat erat kaitannya dengan tanah. Tanah merupakan faktor produksi paling penting yang menjadi bahan kajian paling serius para ahli ekonomi, karena sifatnya yang khusus yang tidak dimiliki oleh faktor produksi lainnya. Sifat itu antara lain tanah dapat memenuhi kebutuhan pokok dan permanen manusia, tanah kuantitasnya terbatas dan tetap bersifat tetap. Sifat lainnya adalah tanah bukan produk tenaga kerja. Segala sesuatu yang lain adalah produk tenaga kerja kecuali tanah. Sistem ekonomi kapitalisme maupun sosialisme dalam hal ini sedikit banyak dipicu karena kecemburuan sosial terhadap orang-orang yang memiliki tanah karena hak-hak istimewa dan menjadikannya sebagai alat eksploitasi masyarakat. Jadi dalam mekanisme penertiban lahan terlantar, lebih baik disederhanakan dan pemerintah dapat mensosialisasikan mengenai lahan terlantar dan penertibannya. Kemudian perlu adanya regulasi yang berkaitan dengan pangan juga ikut memasukkan pemanfaatan lahan terlantar. Perlu juga kerjasama antar individu terkait lahan terlantar. Baik, itu saja pemaparan dari kelompok kami tentang Ihya al-Mawad. Kami dari kelompok 6, salah hilap mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.